Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku akan bahas informasi yang lagi rame banget ya, terutama di Bangkalan, yaitu tentang COVID. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu ya, karena informasi ini udah beredar banget di sosial media, yang kemarin pun juga rame kan, ada demo juga. Well, di sini aku mau ngasih tahu aja buat teman-teman bahwa sekarang emang di Bangkalan itu status COVID-nya lagi tinggi banget. Jadi hampir kegiatan kampus ya atau pelayanan kampus itu dilakukan secara daring atau WFH, dan teman-teman diperuntukkan untuk tidak datang ke kampus dulu untuk sementara waktu ini. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas lebih lanjut kayak gimana sih kronologinya, dan kemarin kan aku juga sempat ke Bangkalan kan, ke kampus, dan sempat buat video juga gitu, dan itu pun juga sebelum rame-ramenya gitu loh. Nah, aku mau ngejelasin kayak what's happening, dan menurut aku gimana sih COVID di Bangkalan itu, dan juga stigma tentang Madura yang semakin kesini tuh semakin banyak yang bilang aneh-aneh ya gitu. Aku mau meluruskan banyak hal, so teman-teman stay tune di video ini, semoga juga bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk subscribe. So guys, before I start the video, aku cuma mau disclaimer aja, informasi bahwa video ini dibuat tanpa ada maksud untuk merendahkan, memihak, ataupun menjatuhkan suatu kelompok tertentu ya. Video ini berisi tentang my personal opinion, tentang hal-hal yang lagi rame ya, terutama kayak kemarin demo, kemudian juga penyekatan, swab di Suramadu dan juga di Bangkalan, kemudian kayak COVID di Bangkalan itu sebetulnya kayak gimana sih, kemudian kayak stigma Madura yang berkembang ketika informasi ini itu lagi viral tuh kayak gimana. All the thing yang bakal aku sampaikan adalah personal thoughts, yang dimana itu ya pikiran aku pribadi, dan itu netral, nggak ada maksud apapun. Jadi teman-teman yang nonton, be smart, please be open minded, biar kita juga semakin enak diskusinya. So buat teman-teman pun juga nanti kalau mau diskusi bareng, mau menyampaikan aspirasinya, mau menyampaikan opininya, boleh juga di kolom komentar. Nah jadi guys, mungkin pembahasan ini bakalan aku mulai ketika aku ke kampus dulu ya. Jadi kan kemarin aku sempat buat video ya, kayak kampus tour, kemudian review kos-kosan, kemudian juga collab sama teman aku, yang dimana itu ketika aku di Madura bertepatan pada tanggal 4 Juni. Jadi 4 Juni sampai tanggal 6 Juni itu aku lagi di Bangkalan, oke? Dan tanggal 6 siang, Jumat siang, itu aku balik ke Jombang, dan itu lewat Suramadu. Dan overall itu aman-aman aja, nggak ada penyekatan, nggak ada swab, nggak ada aneh-aneh lah, pokoknya semuanya berjalan lancar. Tapi ketika aku di Jombang, hari Minggu ya, Sabtu malam tepatnya, itu tiba-tiba banyak banget broadcast yang ada di WhatsApp bilang bahwa IGD di RSUD Bangkalan itu ditutup sementara waktu karena membeludaknya kasus COVID. Di situ aku sempat kaget karena jarak 2 hari sebelum aku balik ke Jombang itu aku di Madura gitu kan, dan menurut aku nggak ada masalah sama sekali. Kayak ya udah, aku ngerasa kayak fine-fine aja gitu loh. Tapi ternyata pada saat aku pulang ke Jombang itu informasinya sangat menyebar banget. Banyak orang-orang, teman-teman aku, dosen aku juga yang bikin story bahwa bunyi sirine ambulans itu sering banget terdengar gitu loh, hampir 2-3 kali tuh kayak bolak-balik sekitar rumah. Dan juga banyak banget orang-orang yang nggak dapat ruang ataupun nggak dapat ruang isolasi yang layak ketika di RSUD juga karena saking banyaknya kasus COVID gitu kan. Dan di situ aku ngerasa kayak loh, kok tiba-tiba banget gitu kan. Maksud aku kayak jarak 2 hari gitu loh guys, kok tiba-tiba kasus COVID-nya kok tinggi banget gitu. Dan juga sempat ada ketakutan gitu kan, karena aku kan juga sempat di Bangkalan gitu loh, sempat di Telang juga gitu, yang wilayah kampus. Dan jujur aja kafe-kafe di daerah Telang itu juga masih buka, masih beroperasi dan rame juga gitu loh. Dan gimana ya, jujur ada rada-rada was-was gitu loh guys, ya nggak sih, pas aku pulang gitu kan, apakah aku tuh udah positif atau negatif kayak gitu-gitu, ada perasaan kayak gitu. Dan informasinya itu makin hari makin mencekam, yang dimana ada beberapa daerah di Bangkalan terutama itu sampai sempat zona hitam ya, karena tingkat kematian karena COVID itu juga sangat tinggi. Di situ aku merasa wah, ini serius gitu loh. Maksud aku kayak ini informasi yang serius, dan juga harus bener-bener nggak boleh dipecandain gitu loh guys. Apalagi sampai ada penyekatan swab di Suramadu dan juga di Pelabuhan Kamal kayak gitu. Dan juga ada sempat informasi bahwa ketika ada swab
di Suramadu saat itu banyak banget orang-orang yang beralih ke Pelabuhan Kamal sampai macet panjang, dan juga sempat ada ya kayak kerusuhan juga karena tiketingnya juga harus dibagi, banyak orang yang nggak sabaran juga, dan di situ juga ada sempat video yang viral chaos gitu juga. I just wanna say bahwa emang COVID di Bangkalan sekarang emang lagi tinggi banget. Jadi buat teman-teman yang tidak ada kepentingan sama sekali ke kampus, kemudian juga nggak ada tujuan yang mendesak, I think it's better for you guys untuk di rumah aja, jangan sampai ke kampus dulu gitu loh, karena emang statusnya lagi nggak baik gitu kan, lagi tidak baik-baik aja lah kayak gitu. Kemudian ditambah lagi sempat juga mungkin teman-teman mendengar rumor bahwa asrama UTM itu juga sempat mau dijadikan tempat isolasi buat orang-orang yang terdampak COVID ya. Di situ sempet rame juga mahasiswa yang pro kontra, kayak kenapa sih, kenapa di UTM gitu kan, apalagi itu kan tempat pendidikan yang dimana mahasiswa juga di situ, kemudian takutnya nanti kalau virusnya masih di situ gimana, kayak gitu-gitulah, banyak banget pro kontra. Tapi akhirnya nggak jadi, akhirnya juga sempat ada letter ataupun surat resmi dari pemerintah yang dimana alhamdulillahnya asrama UTM itu tidak dijadikan tempat isolasi akhirnya. Itu pun juga sempat rame juga. Well, there is so many things gitu loh yang happens ketika aku balik ke Jombang, karena ternyata COVID lagi naik banget, dan teman-teman aku pun yang masih di sana, terutama yang nggak bisa balik ya karena rumahnya jauh, kayak luar-luar pulau gitu. Aku pun juga sempet nge-PM atau nge-WA mereka kayak, guys aman nggak sih gitu, apakah emang di sana itu semencekam ini gitu loh, apakah kalian juga masih bisa survive, apakah tempat-tempat cari makan itu masih ada kayak gitu, karena aku juga khawatir sama teman-teman aku yang nggak bisa pulang gitu kan, karena mereka juga mau nggak mau harus di sana. Dan aku pun juga mengingatkan buat teman-teman bahwa kalau kalian mau ngopi, mau nongki, ataupun kalian mau ke kampus, please ya gitu, COVID is not a joke, please maskernya dipakai, kemudian juga cuci tangan, pakai hand sanitizer, tolong itu kayak kegiatan preventif kayak gitu tetap dilaksanakan protokol kesehatannya biar teman-teman juga bisa stay safe dan juga nggak memberikan atau menularkan COVID ke orang-orang lain atau orang-orang yang tersayang kalian.